Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi Anies Baswedan for President ingin mengkritisi di mana semenjak Anies Baswedan ini mulai dari gubernur DKI, ya langkah-langkahnya di dalam menjalankan pemerintahan itu sudah banyak lawan-lawan politiknya yang tidak suka dengan kehebatan, keunggulan daripada Anies Baswedan ini untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai gubernur kepala daerah ibu kota Jakarta. Apalagi ini dibuktikan dengan di event-event internasional, Profesor Dr. Anies Baswedan ini selalu tampil cemerlang dan diakui oleh dunia. Ya. Nah, begitupun ketika dia dicalonkan sebagai capres oleh Partai Nasdem dan dideklarasikan oleh 3 partai ini, makin bertubi-tubi lawan-lawan politiknya untuk menyerang beliau. Bahkan cenderung ada untuk melakukan kriminalisasi terhadap Profesor Dr. Anies Baswedan ini. Dan ini banyak bukti-buktinya. Perlakuan untuk melakukan kriminalisasi terhadap beliau ini walaupun sampai sekarang tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan, tapi tetap saja selalu viral terus untuk melakukan kriminalisasi ini. Kami melihat ini ada semacam tekanan politik terhadap beliau. Ada semacam grand design untuk menggagalkan beliau untuk maju sebagai capres 2024. Tahun 2024 nanti dalam pemilu ajang Presiden Republik Indonesia ini, di Republik Indonesia ini. Nah, ini kami dari tim advokasi selalu memantau dan memonitor semua gerak langkah politik, lawan-lawan politik daripada Profesor Dr. Anies Baswedan ini. Dan kami tidak akan tinggal diam. Dan kami akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap perilaku ataupun tindakan diskriminasi, kriminalisasi, maupun gerakan-gerakan lain yang anti terhadap Anies. Dan gerakan-gerakan untuk menjegal Anies maju sebagai presiden, calon presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kami himbau kepada masyarakat banyak Republik Indonesia ini, terutama kaum muslimin, untuk tetap konsisten untuk mendukung Anies maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Walau upaya untuk melakukan penjagalan itu akan berlangsung terus sampai nanti pencalonan itu terjadi. Nah, ini sekali lagi kami himbau kepada masyarakat yang simpatisan Anies Baswedan tetap konsisten untuk mendukung Anies maju sebagai calon presiden. Tetap mendukung Anies hingga menjadi kemenangan akhirnya untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Di antara kandidat-kandidat yang lain, Anies ini adalah lebih unggul dari calon-calon kandidat yang lainnya. Walaupun mereka didukung oleh uang, oligarki yang begitu besar mendukung untuk menjegal Anies Baswedan ini. Pernyataan-pernyataan oligarki itu sudah sangat jelas sekali. Mereka tidak menginginkan Anies ini maju sebagai calon presiden. Bila perlu digagalkan, bila perlu dikalahkan di dalam pemilu 2024 nanti. Demikianlah pendapat dari saya tentang upaya-upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan ini. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh ketua atau rekan saya Herman Kadir sebagai ketua tim advokasi Anies Baswedan for President 2024, maka perlu saya tambahkan bahwa seorang Anies itu sudah dibuktikan sedemikian rupa pada saat beliau menjabat Gubernur DKI 5 tahun yang lalu, bahwa tidak ada satu
titik pun persoalan, ya, apakah itu menyangkut pelanggaran hukum atau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kepemimpinan beliau di DKI pada waktu itu, menyangkut persoalan masalah-masalah hukum sekalipun. Tapi ada saja sampai saat ini pihak-pihak yang berusaha untuk selalu merongrong, ya, mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan seorang Anies Baswedan. Sebagai contoh misalnya, baru-baru lalu terselenggara dengan sukses Formula One, ya, di Ancol itu walaupun sudah dilaksanakan dengan sukses dengan rupa dan menguntungkan, ada keuntungan diperoleh, tapi tetap saja banyak sekali ada saja pihak-pihak yang tidak suka kepada seorang Anies Baswedan, dan selalu dicari-cari bahwa pada penyelenggaraan Formula One itu ada unsur korupsi dari pihak Anies Baswedan. Hal itu sudah dibuktikan oleh BPK, ya, karena BPK ataupun KPK selalu mendorong-dorong agar seorang Anies Baswedan itu didorong melakukan pelanggaran hukum atau melakukan korupsi. Tapi BPK sudah melakukan pemeriksaan selama sekitar audit, ya, itu 10 kalian, dan tidak ditemukan unsur kesalahan hukum sekalipun atau unsur korupsi dari pihak Anies Baswedan. Itu sebagai salah satu contoh saja. Dan sampai saat ini kesalahan-kesalahan selalu dikorek-korek saja oleh pihak yang tidak suka. Tadi disebutkan rekan saya, beliau akan maju sebagai calon presiden di 2024 nanti. Sudah terbukti track record beliau dalam memimpin DKI dari sisi keagamaan misalnya. Beliau mencoba merangkul sama rata, sama rasa pada semua agama, tidak hanya Muslim saja yang katakanlah penduduk mayoritas di Jakarta ini, tapi semua diayomi, dan itu diakui oleh warga non-Muslim tentang demikian demikian kepemimpinan seorang Anies, ya, di Jakarta. Adil, sama rata, sama rasa semua dirasakan oleh golongan non-Muslim yang lain. Kelompok minoritas juga demikian. Jadi artinya kalau saat ini ada tadi disampaikan rekan saya bahwa banyak pihak-pihak yang mencoba merongrong beliau, itu adalah hanya upaya saja untuk berusaha menjegal agar beliau tidak bisa menjadi salah satu calon presiden 2024 nanti. Kita akan sebagai tim advokasi untuk Anies Baswedan akan siap membackup, mendukung keberadaan beliau agar beliau tetap nantinya sukses menjabat sebagai presiden 2024 nanti. Terima kasih. Atas dasar itu tadi yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa adanya upaya-upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang sama-sama kita sudah lihat dan dengar, dan banyak komentar daripada ahli hukum dan publik bahwa memang benar ada upaya kriminalisasi terhadap Anies untuk menjegal Anies dalam pencapresan presiden kelak di tahun 2004. Kemudian juga kita mendengar dan menyaksikan bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pemilu yang tidak jujur dan adil. Sudah banyak kita dengar melalui medsos dan berbagai berita, itu tampak sekali bahwa memang upaya-upaya adanya pemilu yang tidak jurdil itu perlu kita antisipasi bersama. Jadi kami sebagai para advokat yang tergabung dalam tim advokasi Anies Baswedan ingin turut serta membantu, mensupport, membela Anies agar beliau terhindar dari upaya kriminalisasi. Kemudian kami juga dari tim advokasi ingin supaya dalam proses pemilu ini benar-benar berjalan dengan baik dari awal pra pemilu hingga pasca pemilu, itu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Kami mengajak semua teman-teman advokat seluruh Indonesia, baik yang muda, kemudian yang senior, ayo mari kita bergabung
menjadi tim advokasi Anies Baswedan. Mudah-mudahan Anies Baswedan berhasil menjadi presiden. Orang baik harus menjadi presiden tahun 2024.